Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan hari ini adalah pertemuan kedua ya untuk mata kuliah eh, keamanan informasi ya, keamanan informasi yang kemarin sudah ada beberapa yang masuk dan hari ini ada tambahan-tambahan. Bagi yang belum mengikuti mata kuliah yang kemarin bisa cek di dokumentasi video di channel saya ya, Muhammad Masrur di YouTube. Nah, nanti setiap yang saya kuliah online ini saya recording asli dari Google Meet dan hasilnya nanti saya upload di YouTube sehingga teman-teman bisa review kembali pelajaran-pelajaran yang sudah saya berikan gitu ya. Baik, saya presentasikan. Grafis ya. Nah, semoga sinyalnya kuat, tidak ada kendala. Oke. Saya geser lagi. Linknya tadi sudah saya kirim ya. Linknya sudah saya kirim dan bisa di-download. Nah, kita kembali ke sini ya. Jiper kemarin sudah bagaimana kriptografi itu dibuat atau teks yang tidak bisa dimengerti itu dibuat gitu ya. Nah, kita ulangi kembali di sini di logikanya. Untuk enkripsi itu adalah proses di mana pesan yang jelas, plain text itu menjadi ciphertext, pesan yang tidak bisa dimengerti. Nah, di sini awal mula kita belajarnya adalah geser 3 huruf ke kanan, gitu ya. Maka rumusnya enkripsi dalam kurung sama dengan dalam kurung plain text, pesan yang jelas ditambah kunci. Nah, modulus 26. Nah, geser itu adalah kuncinya. Geser 3 ini adalah kuncinya, gitu ya. Nah, maka seperti itu. Nah, saya tunjukkan juga hasil tabel belajar ya dari Excel ya. Nah, seperti ini. Jadi tulisan kita itu kan alfabet. Alfabet itu isinya A sampai Z. A, B, C, D, F, G sampai X, Y, Z. Gitu ya. Nah, itu supaya mudah kita tabelkan seperti ini. Nah, yang asli itu kita sebut dengan plain text. Ya, yang asli. Nah, terus kuncinya itu adalah pergeserannya. Nah, karena alfabet itu jumlahnya terbatas 26 jumlah hurufnya, maka kita kasih penomoran 0 sampai 25. A itu 0 dan seterusnya, B itu 1, C itu 2, D itu 3 gitu ya. Dan seterusnya sampai Z. Nah, seperti itu. Nah, kalau geser 3 huruf maka dimulai dari D. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Nah, maka D. Maka ciphertextnya itu dimulai dari D. D, E, F, G, H sampai A, B, C. Nah, itu disebut ciphertext. Nah, contohnya untuk enkripsi ya. Contoh enkripsi sederhana itu kata UNIPDO ya, UNIPDO. Nah, UNIPDO ini adalah plain text ya. Kata yang bisa dimengerti ya. Nah, ini ciphertext.
kata yang tidak bisa dimengerti. Nah, itu ya. Unibdu, maka bagaimana cara enkripsinya supaya tidak bisa dimengerti? Nah, tadi enkripsi itu E dalam kurung P, ya. Enkripsi dalam kurung plain text, sama dengan plain text plus kunci. Nah, maka hasilnya adalah ciphertext. Nah, ini ya. Nah, tak kasih warna aja biar hasilnya adalah ciphertext, gitu ya. U itu huruf ke-20. Nah, kita bisa simak di sini. U huruf ke-20. Nah, ini. U huruf ke-20 ditambah kunci, kuncinya tadi 3, maka sama dengan 23. Nah, huruf ke-23 itu mana? Berarti X. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga plain text-nya Unibdu, ciphertext-nya adalah X, Q, L, S, G, X, gitu ya. Sehingga kalau orang itu dikasih huruf seperti ini, nggak bakal bisa baca, gitu ya. Nggak bakal bisa baca sebelum menganalisisnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk mengembalikan, nah yang benar untuk mengembalikan ciphertext itu melalui proses dekripsi. Nah, saya kembali ke slide. Proses dekripsi ya itu adalah D dalam kurung C. C itu adalah ciphertext ya, sama dengan dalam kurung C min kunci, ciphertext min kunci itu ya. Ciphertext min kunci. Jadi 23 nah, itu kita kembalikan di sini. Dikurangi 3 sama dengan 20. Nah, gitu ya. Sama dengan U. Nah, U adalah huruf ke-20 gitu. Nah, kalau kita cross check ciphertext-nya benar nggak sesuai tabel di sini. Nah, ini benar ya. X di sini mana ini ciphertext ya X. Nah, ini 20 sama dengan U gitu ya. Dan seterusnya ya, caranya seperti ini mudah. Nah, dan seterusnya sampai selesai gitu ya. Nah, itu adalah proses enkripsi dan proses dekripsi. Caranya begitu. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Masih banyak teori dan sejarahnya kita harus selesaikan dulu ya. Nah, kunci itu tadi apa? Kunci adalah parameter yang digunakan di dalam enkripsi dan dekripsi ya. Nah, jadi proses enkripsi dan proses dekripsi itu harus ada kunci parameter yang digunakan ya. Jadi nanti itu kok bisa menjadi hasilnya seperti ini itu bergantung pada kunci ya. Bergantung pada kunci. Kunci kita yang menentukan sendiri, tidak boleh dikasih tahukan ke orang lain. Nah, itu salah satu kunci yang baik. Di sini ada prinsip crack off. Ya, semua algoritma kriptografi harus publik. Maksudnya teman-teman seperti ini belajar algoritmanya, gitu ya, publik. Jadi dikasihkan orang boleh. Algoritma itu dipelajari orang lain boleh. Nah, gitu. Itu sifat dari algoritma. Tapi kuncinya harus rahasia. Jadi sampai menggunakan algoritma apapun harus bisa membuat kunci sendiri. Nah, gitu ya. Harus membuat kunci sendiri supaya rahasia. Itu kekuatannya di situ. Kalau algoritmanya dikasihkan orang, kuncinya dikasihkan orang, maka sama halnya bukan kriptografi. Karena akan mudah untuk dibobol orang lain. Nah, gitu. Itu ya, sifat daripada kunci ya.
Oke, sehingga di dalam penulisan rumusnya enkripsi itu di sini ada E ya, K dalam kurung P ya, sama dengan ciphertext. Nah, itu ya. P itu plain text-nya. Nah, masuk untuk dienkripsi harus dimasukkan pula dengan kuncinya. Kita simbolkan dengan K gitu ya. Nah, salah satu contoh di sini adalah ada plain text kirim senjata perang. Nah, itu plain text-nya ya. Terus dienkripsi dengan fungsi E, K dalam kurung P sama dengan ciphertext. Nah, K-nya ini kunci ya. Nah, maka hasilnya menjadi ini. Nah, kalimat yang tidak bisa dibaca. Ini adalah namanya ciphertext. Nah, kalau sudah dikirim, maka si penerima harus membuka atau metodenya adalah dekripsi dengan kunci yang sama, oleh pengirim, sehingga metode dekripsinya adalah D, K dalam kurung C sama dengan plain text. Maka tulisan ciphertext yang tidak bisa dibaca tadi akan berubah kembali seperti ini. Kirim senjata perang, bisa dibaca. Nah, seperti itu ya. Nah, itu fungsi kunci, jadi sebuah parameter yang harus ada. Parameter itu berarti sama ya, sesuatu yang standar yang dibuat, yang harus sama, tidak boleh apa? Beda antara pengirim dan penerima, supaya tidak membuat enkripsi berikutnya. Kalau salah hasilnya apa? Bukan malah seperti ini. Kalau salah kunci itu malah menjadi enkripsi berikutnya, ya, enkripsi berikutnya malah tambah nggak bisa balik nanti. Nah, itu bahayanya seperti itu. Oke, sekarang ada namanya penyadap ya, bukan penyadap rasa, bukan ya, bukan mie sedap juga bukan ya, penyadap. Bahasa apa ya, bahasa sibernya eavesdropper. Itu berupa orang ataupun mesin yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Jadi ada orang mengirim pesan, nah di dalam perjalanannya itu dibajak, nah itu namanya penyadap ya, bukan penyadap rasa, bukan itu ya. Nama lain dari itu semua boleh disebut enemy, boleh disebut adversary ya, intruder, interceptor, bad guy, macam-macam ya bahasa siber yang biasa digunakan. Nah, dari Ron Rivers, seorang pakar kriptografi, itu menyebutnya kriptografi is about communication in the presence of adversaries. Apa itu? Ya, silakan dimanakan sendiri, mungkin saya juga salah ucap juga ini ya. Nah, jadi di mana letaknya penyadap itu? Di tengah-tengah ini. Nah, kalau ada Mbak Alis mengirim sebuah pesan ke Mas Bob, gitu ya. Nah, Mbak Alis mengirim sebuah pesan ke Mas Bob. Nah, pesan tersebut itu disadap oleh EV, gitu ya, oleh makhluk yang tidak dikenal, disadap. Nah, itu penyadap ya. Nah, gitu. Mbak Alis mengirimkan pesan, ketemu nanti di Cafe Ella atau Cafe Jombang gitu ya. Nah, kalimat pesan ini dienkripsi, terus dikirim ke Bob. Nah, ini ada orang-orang yang ingin mengetahui dia ngirim pesan apa. Oh, ternyata nggak bisa dimengerti. Nah, itu adalah penyadapnya.
Nah, setelah itu nyampe ke Bob di dekripsi, terus kembali ke plain text. Ketemu nanti di kafe Jombang katanya. Nah, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu penyadap ya. Jadi orang ketiga yang apa namanya? Orang ketiga yang ingin mengetahui pesan-pesan rahasia melalui jalur komunikasi ya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, penyadap biasanya itu harus mempunyai ilmu kriptanalis. Apa itu kriptanalis? Kriptanalisis itu adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Gitu. Apakah bisa, Pak? Bisa, karena pernah saya sebutkan algoritma manusia atau logika manusia itu sangat terbatas, sehingga berbagai kemungkinan yang ada di dalam logika manusia itu bisa dianalisis, gitu ya. Berbagai kemungkinan yang dibuat manusia itu bisa dianalisis. Nah, itu seperti itu. Nah, kriptanalis ya, itu adalah pelaku orang yang ingin menganalisis ciphertext untuk didekripsi tanpa tahu kunci aslinya. Gitu ya. Kriptanalis merupakan lawan kriptografi. Nah, kalau kriptografi itu harus memenuhi kaidah enkripsi, dekripsi, ada kuncinya. Itu algoritmanya jelas, kuncinya jelas. Tapi kalau kriptanalis itu tidak menggunakan itu semua. Gitu. Teknik kriptanalisis sudah ada sejak abad ke-9. Kriptanalisis dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan Arab pada abad 9 bernama Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq ibnu As-Sabbah ibnu Omran ibnu Ismail Al-Kindi. Atau yang lebih dikenal sebagai Al-Kindi. Bayangkan, jadi ada seorang ilmuwan muslim namanya Al-Kindi itu sudah mempelajari ilmu kriptanalisis gitu ya. Nah, jadi algoritma juga dari orang Islam ya, namanya Al-Khawarizmi. Nah, tapi dengan dengan bahasa barat disebut algoritma. Begitu juga dengan ilmu algebra itu juga sebetulnya ilmuwan muslim. Nah, itu ya. Jadi kita tidak pernah lepas dari ilmuwan muslim sebetulnya. Cuman karena yang berkembang itu adalah orang-orang barat, orang-orang Amerika, sehingga seringkali disebut ilmu-ilmu itu dari sana, padahal sebetulnya enggak. Nah, karya Al-Kindi seperti apa? Nah, Al-Kindi menulis buku tentang seni, memecahkan kode. Buku yang berjudul Risalah fil Istikharaj al-Mu'amma. Nah, Al-Kindi menemukan frekuensi perulangan huruf di dalam Al-Quran. Teknik yang digunakan Al-Kindi kelak dinamakan analisis frekuensi. Nah, itu ya. Jadi ada metode atau ada teknik yang disebut analisis frekuensi di dalam sebuah kalimat itu bisa digunakan untuk memecahkan sebuah kode, bayangkan ya. Jadi seperti itu. Yaitu teknik untuk memecahkan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di dalam pesan. Gitu ya. Nah, jadi sebelah kanan itu adalah bukunya. Halaman pertama buku Al-Kindi, manuskrip for the deciphering cryptographic. Bayangkan.
Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan Al-Kindi ya. Sejarah kriptoanalis mencatat hasil gemilang seperti pemecahan Telegram, bukan Telegram yang sekarang ya. Telegram itu sudah ada sejak dulu, namun berbasis mesin ya. Telegram sudah ada sejak dulu berbasis mesin, dan ini juga dikirimkan lewat jalur komunikasi, telepon dan sebagainya. Nah, sejarah kriptoanalis mencatat hasil gemilang seperti pemecahan Telegram Zimmermann yang membawa Amerika Serikat ke kancah Perang Dunia Pertama. Nah, ini. Jadi ada sebuah telegram itu dibobol sama Zimmermann ini. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pemicu untuk Perang Dunia Pertama di Amerika Serikat. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, ilmu kriptografi itu sebetulnya begini. Adalah ilmu kriptologi ya. Nah, ilmu kriptologi itu menurunkan ilmu kriptografi dan menurunkan ilmu kriptanalisis gitu ya. Nah, bedanya kriptografi dan kriptanalisis, kalau kriptografi itu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Tapi kalau kriptanalisis itu adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Nah, itu berbeda ya. Berbeda, tapi dua-duanya ini bisa kita miliki gitu ya. Bisa kita pelajari bersama itu. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, kriptografi zaman dulu ya, kriptografi zaman dulu itu seperti ini. Namanya unseen kriptografi. Kriptografi zaman dulu sebelum Masehi. Sebelum ada komputer digital ya. Hanya mengenkripsi huruf dan angka menggunakan kertas dan pena. Ini salah satu contohnya. Siapa yang menggunakan? Yang pertama Kaisar Cipher, itu zaman Romawi. Terus dilanjutkan Wegener Cipher, ada Playfair Cipher, ada Hill Cipher, Enigma Cipher, dan lain-lain. Nah, ini sejarah ini ya, sejarah artinya dari abad ke abad itu lahirlah kriptografi yang berbasis tulisan. Nah, belum ada komputer gitu ya. Nah, ini yang kiri itu adalah gambar antara huruf huruf plain text dengan huruf ciphertext gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk memudahkan. Kalau kita dengan tabel seperti ini, kalau kita dengan tabel seperti ini, yang atas plain text, yang hijau plain text, yang kuning kuncinya, nah, yang merah ini adalah ciphertext-nya. Nah, kalau zaman dulu itu digambarkan seperti ini. Nah, supaya mudah. Nah, jadi T ketemu C, U ketemu D, katakanlah seperti itu ya. Nah, dan bisa diputar supaya artinya tergantung kunci, lagi-lagi tergantung kunci. Atau ditulis seperti ini, ditulis di dalam kulit ya, kulit yang dililitkan ke yang dililitkan ke sebuah kayu, batang kayu dililitkan terus ditulis. Nulisnya kan horizontal ya. Nulisnya horizontal. Tapi nanti kalau kulit ini dilepas, maka menjadi sebuah tulisan vertikal yang tidak bisa dibaca, itu ya. Nah, itu zaman dulu sebelum ada teknologi komputer. Nah, zaman sekarang modern kriptografi itu menggunakan teknologi komputer. Ada berupa teks,
Nah, ini semua data namanya ya, ada teks, ada gambar, ada audio, ada video. Ini semuanya data, disebut dengan data atau informasi. Lah, informasi ini diolah untuk bisa dienkripsi dan bisa didekripsi. Nah, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini kalau di komputer ya. Pada wisuda sarjana baru ternyata ada seorang wisudawan yang paling muda. Nah, setelah dienkripsi tidak bisa dibaca ini di komputer ya. Ada sebuah gambar, nah wanita cantik, nah dienkripsi nggak bisa dilihat, gitu ya. Ada sebuah video, misalkan ini adalah video apa, sampul depan video gitu ya, untuk hak cipta dan sebagainya. Setelah dienkripsi nggak bisa dilihat. Nah seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke sejarah, step by step sejarah yang tadi. Gimana? Monggo, saya buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Jangan diam saja, karena nanti seolah-olah paham, tapi begitu dikasih tugas, bingung nanti. Ya. Silakan bertanya. Halo. Ditinggal turu tah nanti kira. Halo. Iya, silakan. Iya, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Perlu mengenal sejarah kriptografi. Kok ada ya kriptografi itu? Ceritanya di mana? Nah, kita ini adalah orang di zaman akhir ya. Maka generasi Z kita ini. Generasi Z itu artinya sudah banyak yang dilalui di zaman-zaman sebelumnya. Di zaman Mesir kuno, bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu, zaman Nabi Musa ini ya, menggunakan namanya hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan di dinding piramid. Nah, bagi yang pernah ke piramid akan menemukan tulisan-tulisan seperti ini. Ini bukan gambar ya, ini sebetulnya tulisan. Tapi seolah-olah orang itu melihatnya gambar yang bagus. Oh, ada burung, ada orang duduk, macam-macam ya. Tapi itu semuanya ada standarisasi untuk bisa memberikan makna kepada pembacanya, gitu ya. Nah, ini termasuk kriptografi karena apa? Bagi yang memahami bahasa ini akan bermakna, tapi bagi yang tidak memahami bahasa ini dianggapnya sebuah seni. Maka kriptografi itu adalah ilmu dan seni. Nah, ini ya. Taunya itu wah bagus ini, oh, ada lukisan seperti ini. Nah, taunya gitu. Ya, di zaman Mesir kuno. Nah, saya disuruh baca ini juga nggak paham, ya. Sama saja itu, nggak paham maknanya apa gitu ya. Tapi nggak perlu, yang penting tahu aja, nggak perlu sampai ke sana ya. Kriptografi pada zaman Yunani, nah, zaman Romawi kuno, itu digunakan 400 BC, nggak tahu apa ini BC itu mungkin sebelum Masehi atau apa ya BC ya, mungkin sebelum Masehi. Kan Yunani itu sebelum Nabi Isa gitu ya. Yunani itu sebelum adanya Nabi Isa. Itu adalah bangsa yang apa? Bangsa yang sangat modern di zamannya ya.
raja dan pasukannya kuat, bentengnya kuat, terus adatnya kuat, keilmuannya hebat dan sebagainya, gitu ya. Alat yang digunakan adalah namanya sketel. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah kayu, ya, batang kayu, dililitkan sebuah kertas, gitu ya, kertas panjang dililitkan. Nah, ditulisnya itu apa? Horizontal, seperti kita nulis seperti ini. Kriptografi pada zaman Yunani, ini kan horizontal namanya ya. Nah, contohnya ini, Kill King Tomorrow Midnight, ya gitu ya. Ditulis 1, 2, 3, ya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, gitu ya. Tapi ketika setelah ditulis itu dilepas. Nah, ini gambar yang kanan itu melepas tulisan yang di kertas, kertasnya itu dilepas dari apa? Dari batang kayu, sehingga hasilnya tulisan itu seperti ini, tidak bisa dibaca. Orang tidak akan apa? Tidak akan curiga, bukan tidak akan curiga, tidak akan mengerti maknanya. Justru malah curiga, menimbulkan kecurigaan. Loh, kok ada tulisan kok aneh gini ya? Nah, itu curiga namanya ya. Curiga itu penting. Nah, untuk bisa mengungkap kebenaran. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu sejarahnya. Nah, yang seperti ini gampang kalau teman-teman mau niru, gampang ya. Silakan potong kertas panjang-panjang, dililitkan di sketel, di apa namanya ini, kayu, terus ditulis seperti ini, terus lepas, silakan lepas. Nanti akan membentuk vertikal, gitu ya. Nah, itu sejarah, nggak perlu dipraktekkan di sini. Kriptografi bangsa Arab. Nah, bangsa Arab juga punya. Nah, sejarah kriptologi pada bangsa Arab dapat dibaca pada seri buku Arabic Origin of Cryptology yang diterbitkan oleh King Faisal Center for Research and Islamic Studies, ya, Arab Saudi. Wah, luar biasa ya. Ibnu Ad-Duraim bernama lengkap Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Al-Aziz. Dia lahir di Mosul, Irak pada bulan Sya'ban tahun 712 Hijriah atau 13-12 Masehi. Dia sering berdagang antara Kairo dan Damaskus dan ditunjuk sebagai guru di Masjid Umayyah Damaskus. Dipindah ke Mesir tahun 760 Hijriah atau 1359 Masehi dan dikirim oleh Sultan sebagai duta kepada Raja Abyssinia, sekarang Ethiopia. Nah, ada bukunya. Kita nggak perlu belajar, yang penting sejarahnya. Ya. Menurut Ad-Duraim, jenis chipper dapat dikelompokkan ke dalam 8 tipe. Yang pertama, transposisi. Maksudnya begini, ada cara ya, tipe atau cara. Nah, transposisi itu transposisi itu perpindahan, substitusi itu pergeseran. Ya, transposisi itu perpindahan atas ke bawah, bawah ke atas gitu ya. Kalau substitusi pergeseran dari kiri ke kanan. Terus penambahan, yang ketiga penambahan atau reduksi jumlah huruf. Nah, pernah dengar nggak teman-teman, ada yang bilang dulu zaman saya dulu tuh apa begitu menjadi ava pava, itu ada tambahan fa-nya ya. Itu penambahan ava pava. Saya dulu nggak ngerti ini koncoku ini ngomong apa tuh kok ini kok aneh gitu ya. Ternyata cuman ditambahi huruf apa menjadi ava pava gitu ya. Penggunaan piranti sandi. Nah, ada penggantian huruf dengan angka yang diboboti secara desimal. Ada penyandian huruf dengan menggunakan kata-kata.
ada penggantian huruf dengan nama generik, ada menggunakan simbol atau tanda untuk menyatakan huruf, macam-macam. Dan semua ini adalah cara gitu ya, cara. Kalau transposisi itu seperti anak Malang. Ini ada yang dari Malang nggak ini teman-teman ini? Kalau kita lama di Malang nggak bisa bahasa Malang, itu berarti nggak belajar transposisi ya. Malang dibaca ngalam, bakso dibaca oskap, itu polisi dibaca silum, itu ya. Makan dibaca nakam, nah itu anak Malang ya, transposisi. Jadi itu juga kriptografi namanya ya. Yang tidak tahu kan nggak paham, itu ngomong apa toh, ngomong kok diwolak-walik gitu kan, sampai nggak paham. Ternyata itu adalah kriptografi sederhana, transposisi. Juga ada dari Jogja. Nah ini Jogja dulu zaman penjajahan Belanda itu kalau orang Jogja, saking kalemnya orang Jogja, saking sopannya orang Jogja, kalau misui penjajah itu menggunakan transposisi. Nah orang Jogja itu menggunakan bahasa Jawa asli ya, Hono Coroko itu. Nah, Hono Coroko itu dibolak-balik menjadi dagadu. Nah, silahkan dicari artinya dagadu. Nah, itu misui, kalau bahasa sini, bahasa Surabaya itu misui apa? Misui Belanda. Kalau ada Belanda lewat gitu ya, nah itu bilangnya dagadu. Nah, itu sebetulnya ya kriptografi itu karena menggunakan transposisi. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya ke bawah. Kriptografi pada zaman India kuno itu juga ada ya, digunakan untuk para orang-orang kalau bahasa sini kasmaran ya, saling mencintai. Itu di India itu dikriptografikan. Wah, sangar ya. Untuk berkomunikasi tanpa diketahui orang lain. Jadi misalnya aku seneng awakmu, nah, itu dikriptografikan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca. Nah, gitu. Itu di India. Bukti ini ditemukan di dalam buku Kama Sutra yang merekomendasikan wanita seharusnya mempelajari seni memahami tulisan dengan cipher atau kriptografi. Nah, ini penting, makanya kita di SI ini nggak rugi nih belajar kriptografi ya. Di dalam buku tersebut, ya, buku bahasa India apa ini? Penulis Kama Sutra merekomendasikan kepada para wanita untuk mempelajari seni memahami tulisan menggunakan cipher. Ada dua macam cipher. Yang pertama bernama Kautiliam dan kedua Mulavedi, bahasa India. Ya. Salah bener, pokoknya dibaca gitu aja ya, bahasa India. Gitu. Nah ini sejarah ya, kita belum praktek. Kriptografi pada zaman Renaissance di Eropa itu abad pertengahan ya, antara abad 15 sampai 16. Nah, itu sudah dikembangkan yang tadi itu Wegener cipher, Playfair cipher gitu ya. Yang pertama itu Wegener cipher, ini orang Perancis ya. Nah, dipublikasikan oleh diplomat Perancis bernama Blaise de Wegener pada tahun 1586. Nah, karena orang Perancis, saya juga nggak bisa belajar bahasa Perancis, ya pokoknya baca gitu aja ya. Nah, yang kedua, itu berkembang di tahun yang lebih modern, dipromosikan oleh diplomat Inggris, Lord Playfair, meskipun penemu aslinya adalah Charles Whiston pada tahun 1854 ya, itu berkembang lagi. Nah, terus ini penting. Pada abad ke-17, sejarah kriptografi pernah mencatat korban di Inggris ya.
Queen Mary of Scotland dipancung setelah pesan rahasianya dari balik penjara. Nah, dia ingin membunuh Ratu Elizabeth pertama, bayangkan ya, dia di penjara sama ratu, tapi balas dendam, ingin membunuh ratu. Nah, pada pertemuan berhasil dipecahkan oleh Thomas Pelipes, seorang pemecah kode. Jadi suratnya itu penuh dengan kode yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Nah, untuk bisa membunuh Ratu Elizabeth. Nah, oleh karena ketahuan kode atau didekripsi, maka justru Queen Mary ini dibunuh, dipancung ya, hukuman pancung gitu ya. Nah, sejarah selanjutnya itu adalah kriptografi pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dulu sebelum ada kemerdekaan itu Nazi itu dari Jerman ya. Nazi itu membuat mesin enkripsi, mesin ketiknya itu bisa berputar sampai 6 kali gitu ya. Ketik A gitu putar sampai 6 kali, sehingga kalau di sini kita lihat 4 ya, 1 2 3 4 ya. Diputar sampai 4. Nah, hasilnya itu adalah namanya ciphertext gitu. Enigma Cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Nah, keberhasilan memecahkan enigma itu sering dikaitkan sebagai faktor memperpendek Perang Dunia Kedua. Nah, bisa kita lihat sejarah Perang Nazi itu adalah kekuatan daripada Nazi itu luar biasa ya, sampai bisa memberhangus Yahudi di daratan Eropa. Makanya Yahudi itu lari sebetulnya ya, lari ke daratan Palestina itu, dan sekarang berkuasa. Nah, itu diberhangus sama tentara Nazi di Jerman dan sekitarnya, saking kuatnya. Tapi mereka mempunyai kekuatan berupa mesin enkripsi, namanya Enigma gitu ya. Sebelah kanan ini fotonya. Nah, ini semua hanya sejarah, artinya perlu tahu, tidak perlu rumusnya bagaimana Pak. Nah, tidak perlu, nanti setelah ini ya. Nah, oke. Sebelum ke sini, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Halo, ada pertanyaan nggak? Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan apa kurang jelas atau tersendat sinyalnya, silakan apa boleh memberikan sinyal ya, memberikan aba-aba, mungkin Pak kurang jelas Pak dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita mulai ke teori daripada kriptografi ya. Algoritma kriptografi simetri, namanya symmetric key kriptografi. Simetri itu apa? Simetri itu kunci enkripsi harus sama dengan kunci dekripsi. Itu namanya simetri. Kuncinya harus sama ya. Disebut dengan simetri. Kunci privat K, untuk enkripsi ya kunci privat, dan juga untuk dekripsi kunci privat. Sama dengan yang tadi ya. Nah, kalau pengen tahu ilmunya sekarang yang digital ya, itu ada algoritma data enkripsi standar yang merah itu ya, namanya DES itu ya. Ada Advanced Encryption Standard AES.
ada Serpent, Blowfish, Loki, Mars, RC6, Towis, Trides, Idea, Phil, RC4, Shell, Panama, dan lain sebagainya. Loh kok bisa banyak, Pak? Nah, itu istilahnya pengembangan. Kok bisa seperti itu, Pak? Itu pengembangan. Sampai juga bisa mengembangkan, tetapi alirannya atau kategorinya adalah kunci simetri, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata ada kunci yang tidak sama. Namanya algoritma kriptografi near symmetry atau asymmetric key kriptografi. Loh, kok bisa begitu, Pak? Bisa. Kunci enkripsinya itu tidak boleh sama dengan kunci dekripsi, ya. Kunci enkripsi itu tidak rahasia, nah, boleh disebar. Tapi kunci dekripsi itu rahasia, privat key. Nama lain dari kriptografi kunci publik, nama lain dari kriptografi ini adalah namanya public key kriptografi atau kriptografi kunci publik, begitu ya. Nah, jadi tidak sama antara kunci enkripsi dengan dekripsi. Nah, yang sudah ada algoritmanya apa saja, Pak? Ada algoritma RSA. Itu dari pendirinya atau penemunya. Namanya Rivers. Itu 3 orang ya. Rivers sendiri, Samir sendiri, Adleman sendiri. 3 orang meriset, membuat sebuah penelitian di bidang kriptografi menggunakan fungsi matematika, sehingga mempunyai konsep punya kunci publik, punya kunci privat. Nah, itu ya. Terus ada El Gamal, ini juga nama orangnya. Orang yang meriset namanya El Gamal, sehingga algoritmanya disebut El Gamal. Ada DSA, ada Divi Hillman. Divi Hillman, ini juga 2 orang. Dan sebagainya, ada Rabin Epoch. Nah, itu semuanya profesor ya. Nah, bisa kita manfaatkan untuk kepentingan atau keperluan apa? Pemrograman. Itu manfaat dari kriptografi adalah untuk pemrograman. Itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Bila ada pertanyaan, monggo. Mas Ahmad Saifun, bagaimana? Mas Eri Setiawan? Mas Bakhtiar? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Oke. Siap, alhamdulillah. Nah, itu teori-teori kriptografi ya. Oke, kita lanjutkan. Terus ada lagi ini ya. Ada namanya fungsi hash. Itu tanpa kunci ya. Nah, ternyata ada. Tapi semua ini nanti akan punya maksud dan tujuannya ya, tidak semuanya sama, dalam arti penggunaannya tidak semuanya sama. Nah, saya lanjutkan dulu. Fungsi hash mengkompresi pesan ukuran sembarang menjadi message digest berukuran fixed, irreversible, tidak bisa dikembalikan menjadi pesan semula. Nah, sampai tahu MD5, nah kemarin ada yang tanya, MD5 itu ya Pak? MD5 itu untuk mengenkripsi password. Nah, jadi semua password yang aman, contohnya ini ya. Nah, misalkan contohnya ini. Nah, username, password ya. Nah, passwordnya ini
dikasih fungsi MD5. Nah, ini fungsi MD5. Nah, sehingga seperti ini, misalkan masukkan hello. Nah, dia masuk ke fungsi hash, lalu bla 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 bla. Jadi seperti ini. Nilai hash. Nilainya sama. Maksudnya nilainya panjang enkripsinya ini, panjang ciphertextnya itu sama. Maksudnya bagaimana? Nah, di contoh kedua itu ada masukan nomor teleponku 081 bla 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 sampai selesai ya. Dimasukkan fungsi hash, itu panjangnya sama dengan yang halo tadi, yang atas, panjangnya sama. Terus ada lagi sebuah kalimat yang panjang, tsunami menjadi kata yang populer di Indonesia saat ini. Nah, misalnya, ini kan lebih panjang daripada yang sebelumnya. Dimasukkan ke dalam fungsi hash, itu sama. Panjangnya itu sama. Nah, itu yang disebut fixed. Ya. Fixed. Nah, itu ya. Oke, paham ya? Nah, kita tinggal manfaatkan saja sekarang ini. Di dalam semua bahasa pemrograman ada fungsi MD5. Biasanya ketik MD5 dalam kurung password. Nah, itu udah jadi. Jadi kalau password kita masukkan di dalam username and password ini, pasti sudah di database-nya itu sudah berupa seperti ini. Nggak bisa dibaca, nggak bisa dikembalikan. Itu fungsi hash. Penggunaannya seperti itu. Maksudnya dibaca manusia nggak bisa ya, tapi kalau dibaca mesinnya, dibaca programnya itu masih bisa, gitu ya. Nah itu kriptografi ya. Ada SHA-1, SHA-2, SHA-3, RIPEM, macam-macam ini ya yang banyak saya nggak ketahui gitu ya. Nah macam-macam, semuanya ini berkembang sesuai dengan risetnya masing-masing ya, kemampuan dari kebutuhan dari orang-orang yang ingin menerapkannya di teknologi. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Kegunaannya memeriksa integritas pesan. Nah, manfaatnya dari fungsi hash itu apa, Pak? Nah, integritas pesan. Integritas itu kemarin apa? Pesannya itu tidak rusak. Nah, itu. Bisa diterapkan apa saja, Pak? Apa hanya pada password saja? Database password? Enggak. Bisa pada gambar juga bisa. Jadi contohnya gini. Misalkan kita, nah ini pentingnya ya, penting. Ini bisa dibuat untuk riset, buat untuk penelitian. Kita ada sebuah fenomena alam yang menarik, contohnya. Sampean rekreasi ke gunung, katakanlah ya. Di gunung tersebut ada fenomena alam yang menarik, mungkin gunung meletus atau muncul matahari terbit atau matahari tenggelam di situ, sehingga sampean ingin mengabadikan. Gitu ya. Nah, supaya sudah di video, supaya video Anda itu katakanlah atau gambar foto ya, supaya tidak diklaim orang lain, maka buatlah kriptografi menggunakan fungsi hash ini. Atau supaya gambarnya tidak diedit orang lain, buatlah kriptografi menggunakan integritas ini. Sehingga keasliannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, coba kita amati ya. Jadi kita mengamati di sini. Ada sebuah pesan, the red fox jump over the blue dog. Nah, kita bandingkan, jangan lihat hasilnya dulu ya. Kita bandingkan, baca dulu pesan ini, apa bedanya gitu ya. The red fox jump over the blue dog. Di bawahnya the red fox jump bukan V ya. Kalau ini V, ini ditulis U. Nah,
Ini sudah beda ya. Sebenarnya ada tandanya ini. Terus di bawahnya lagi the red fox jump dikelirukan. OEVR. Di bawahnya OER. Nah, itu ya. Nah, ketika dimasukkan di dalam fungsi hash, itu sudah berbeda nilainya, gitu ya. Nilainya sudah berbeda. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah beda. Nilai yang tertulis di sini itu beda-beda. Itu karena beberapa kata atau beberapa huruf yang berbeda. Nah, itu membuat bahwa tulisan ini nanti nggak bisa disangkal gitu ya. Nah, tulisan ini nggak bisa disangkal. Artinya integritas ya. Asli seperti ini. Nilai ini miliknya ini, nilai ini miliknya ini, nilai ini miliknya ini gitu. Nah, itu kehebatan dari fungsi hash. Jadi seperti itu. Jadi lihat saja di password, kalau di dalam database di situ ada username dan password. Kalau ada seperti ini itu karena MD5, algoritma MD5. Gitu. Nah, ini yang terbaru ya. Sekarang ini zamannya cloud computing. Jadi semuanya serba berada di internet. Kita membuka file langsung berbasis internet, URL link, kita membuka aplikasi berbasis internet. Nah, itu namanya cloud computing. Nah, gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet awan. Nah, itu namanya cloud computing. Semuanya ada, ya. Artinya kita buka handphone juga cloud computing, buka laptop juga cloud computing, dan sebagainya. Semua aplikasi sekarang sudah cloud computing. Nah, kriptografinya bagaimana? Nah, ini baru buat saya juga ya. Cloud computing menghadirkan tantangan keamanan sebab provider cloud tidak bisa sepenuhnya dipercaya dapat memanipulasi data klien. Nah, itu ya. Misalkan nama saya ada di Gmail, nama saya ada di Facebook, nama saya ada di macam-macam lah, itu bahaya. Kalau saya jadi presiden itu bahaya, bisa dimanipulasi. Nah, supaya tidak seperti itu, maka di dalam cloud computing itu harus ada namanya kriptografi, gitu ya. Riset-riset dalam cloud computing, cloud kriptografi fokus pada primitif dan protokol kriptografi yang mencoba menyeimbangkan antara keamanan, efisiensi, dan fungsionalitas. Nah, mahal ini penelitiannya ya. Contoh judul riset kriptografi cloud storage. Nah, itu contoh ini. Jadi pengguna, kita menggunakan misalkan aplikasi Google Doc, Google Form, ya masuk ke internet gitu ya, Sret. Nah, di sini ada kriptografinya, itu. Wah, ini ada blockchain-nya, ada chain itu rantainya ya. Mengaitkan blok-blok data menggunakan hash pointer. Jadi manusia misalkan menginputkan sebuah data, di sini ada fungsi hash, masuk ke hash block 2 sini. Data ada hash previous block dan seterusnya sampai ke sini. Oke, seperti itu ya. Gusti Bagus Baskara Nugraha, Blockchain at Glance, STEI ITB 2018. Nah, itu sudah meriset penelitian seperti ini. Ya. Berarti ini orang Bali. Nah, di ITB itu banyak sekali orang Bali belajar di sana ya. Sumber I Gusti Bagus Baskara Nugraha, Blockchain at Glance. Nah, seperti ini ya. Contoh ini, contoh. Ada masukan hello ya di sini ya.
Nah, di sini ada masukkan hehehehe. Nah, ini akan disemprit ya. Ada sebuah fungsi-fungsi blok tadi, oh ini salah, ini merah. Kalau ini biru, ini merah, berarti ini salah. Nah, kita masih belum tahu secara dalam, saya belum tahu secara dalam ini karena baru ya. Oke, kita bisa coba. Oh, ini beberapa tugas akhir mahasiswa bimbingan aplikasi klien Surel, surat email dengan algoritma Rapid pada ponsel Android menggunakan algoritma Rapid. Nah, gini. Nah, teman-teman ini bisa nggak nanti buat seperti ini? Aplikasi, nah ini kelihatan tidak bisa dilihat ya di sini ya. Tidak bisa dibaca, mohon maaf. Nah, ini fungsi hash. Fungsi hash. Kalau nggak percaya, silakan lihat di database-nya WhatsApp Anda. Itu juga menggunakan fungsi hash. Buka folder, ya foldernya WhatsApp. Di situ ada media. Buka folder database. Di dalam folder database itu dienkripsi dengan fungsi hash. Nah, itu bukti ya, bukti bahwa di dalam sebuah aplikasi itu harus ada penerapan kriptografi. Itu ya. Nah, ini juga dari enkripsinya Alwi Alfian Syahramdan, mahasiswa ITB juga, menggunakan algoritma RVEA dan CBFEA. Nah, seperti ini, dienkripsi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini menggunakan algoritma AES, ya, Secure Video Streaming pada smartphone dengan platform Android. Nah, teman-teman juga bisa seperti ini. Penggunaan komunikasi suara melalui internet pada telepon seluler juga bisa seperti ini. Dienkripsi ya. Aplikasi enkripsi instant messaging pada perangkat mobil dengan menggunakan algoritma elliptic curve kriptografi. Silahkan dicoba-coba kalau bisa ya. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain ini dari ITB semua ini. Nah, silakan kalau mau lihat Lemsesnek, coba ya, Lemsanek, apa ini? Lembaga Sandi Negara. Sekarang dilebur dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Oh, gitu ya. Sekolah Tinggi Sandi Negara. Oh, ini ada STSN, NCI, ACID. Coba kita buka. Oke, habis ya. Ini museum di Yogyakarta. Ini lembaga Sandi Negara tadi. Kayak gini. Nah, mesin sandi di Museum Sandi Yogyakarta. Nah, ini ya. Nih. Oke, habis untuk sejarah dan teorinya. Sekarang kita buka pertanyaan, silakan. Saya tanya, Pak. Oke, Mbak Diska Amalia, boleh. Berarti enkripsi itu cuma ada di aplikasi yang berbasis berkirim pesan atau di semuanya pasti ada gitu, Pak? Semua teknologi yang itu digunakan untuk tentunya ya, ada privasi, maka harus ada proses enkripsi, dekripsi, Mbak. Harus ada kriptografinya.
supaya aman. Kan judulnya kan keamanan informasi ya. Jadi setiap teknologi yang untuk mengolah informasi itu wajib menggunakan kriptografi. Ya, itu wajib menggunakan itu. Itu, Mbak. Ya, apalagi nih? Oh iya Pak, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Oke, sekarang saya ingin review kemarin sudah mengumpulkan tugas kecilnya ya. Tapi oke lah, itu memang saya meminta untuk membuat enkripsi ya. Nah, tapi ada juga yang boleh membuat dekripsi, tapi itu salah. Gitu. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu, maksudnya salah itu, salah di contohnya itu, teman-teman itu menganggap enkripsi dan dekripsi itu harus dengan kata yang beda. Nah, harusnya kan UNIBDU, ini plaintext ya, maka saya enkripsi menjadi ciphertext begini, tidak bisa dibaca. Nah, harus didekripsikan, dibalik seperti ini. Nah, dibalik sehingga menghasilkan kata UNIBDU lagi. Nah, contohnya begitu ya. Nah, karena latihan ya nggak apa-apa, nggak perlu ambil pusing, tapi dibenarkan cara supaya pola pikirnya benar, sesuai dengan algoritma yang ada. Jadi enkripsi itu plain text plus kunci. Nah, kalau dekripsi ya itu ciphertext min kunci gitu ya. Ciphertext min kunci. Nah, gitu ya. Oke. Nah, min. Nah, ini dekripsi. Sama dengan P. Gini. Nah, gini. Nah, tolong dibenahi untuk tugas-tugasnya. Bagi yang belum buat, silakan buat seperti ini ya. Silakan buat seperti ini, nanti dikirim lewat email saya, nanti saya lihat. Nah, jadi itu adalah prakteknya. Praktek sederhananya masih pakai ini. Nanti praktek akhirnya harus bisa menerapkan di sebuah kode, ya, artinya pemrograman gitu ya. Membuat kalau ada aplikasi terapkan di situ, membuat aplikasi apa terapkan di situ. Nanti itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, tolong dipelajari untuk slide-slide tadi yang sudah saya kirim. Nanti saya kirim lagi di WA ya. Nah, ini saya kirim lagi di WA. Nah, itu nanti silakan di-download, dibaca di rumah, diterapkan, dicoba-coba ya. Yes, iseng-iseng nulis kata-kata untuk misalnya aku sayang kamu, nah, gitu-gitu ya, di enkripsi sendiri, nah, di dekripsi sendiri, gitu-gitu ya. Biar semangat belajarnya. Nanti kalau sudah belajar yang digital itu penerapannya pada sebuah pemrograman, gitu ya. Nah, baik, kalau tidak ada masukan, pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Nah, saya stop sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.